Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Gusti Dinda Amriani, biasa dipanggil Gek Dinda dengan NIM 2023-11102. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama resume mengenai 3 buku yang diberikan oleh dosen dengan mata kuliah Sistem Kontrol Fuzi dengan dosen pengampunya Bapak Bayu Aji. Nah, di sini saya menjelaskan resume Sistem Kontrol Fuzinya. Yang pertama, resume pertama itu ada Fuzi Logic View Fuzzy Logic with Engineer Application Third. Nah, buku Fuzzy Logic ini dia terbitan Timothy J. Ross, yang dimana mengenai eh, penjelasan teknisi soal logika fuzzy, terutama digunakan dalam bidang teknik dan teknologi. Nah, buku ini edisi ketiga pada terbitan 2010 oleh Billy menurut penulisnya. Menurut penulisnya, buku ini memang ditujukan mahasiswa tingkat 1 mahasiswa awal semester 2. Nah, secara umum dari buku ini tidak semua masalah teknik harus selalu dihitungkan dengan sama persis. Ross menjelaskan kalau makin rumit suatu sistem biasanya makin banyak juga ketidakpastian, data yang tidak lengkap atau informasi yang kurang jelas. Nah, disitulah logika fusi jadi penting. Logika fusi bukan buat menggantikan matematika biasa sepenuhnya, tetapi lebih untuk membantu menyelesaikan masalah yang datanya bersama-sama. Pakai bahasa manusia, tidak lengkap, susah dibuat model matematikanya, atau terlalu rumit dan mahal karena harus dipaksa sangat akurat. Bahkan terus menunjukkan kalau dalam kasus nyata menerima sedikit ketidaktepatan justru bisa bikin proses jadi lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga tanpa lalu mengurangi kualitas hasil keputusan. Nah, yang pertama ada introduction atau perkenalan. Nah, di sini juga mengenalkan apa itu konsep dasar fuzziness sebagai salah satu bentuk ketidakpastian. Lalu yang kedua ada classical set dan fuzzy set. Nah, yang dimana perbandingan antara himpunan klasik dan himpunan fuzzy. Pada himpunan klasik itu sebuah elemen yang memiliki dua kemungkinan yang menjadi anggota dan bukan anggota. Serta ada juga sifat-sifatnya. Bab ini juga memperkenalkan non-rom, conrom, dan sebagainya. Yang ketiga ada classical retardation and fuzzy relation. Dan di mana inti buku ini menjadi landasan penting untuk uh, inferensi fuzzy karena relasi fuzzy merupakan jembatan antara input dan output banyak dari sistem fuzzy, yaitu mengembangkan bahasa himpunan menjadi relasi. Yang keempat itu uh, bagaimana data masuk ke sistem fuzzy, kemudian diproses, lalu akhirnya dikembalikan menjadi keputusan yang dapat dipakai secara optimal. Yang kelima ini kerangka kerja sistem fuzzy mulai tanpa ada aturannya, inferensinya, hubungan antara bahasa manusia hingga perhitungan matematis, serta ada membangun berbagai aturan yang merupakan cara berpikir manusia. Yang keenam, uh, fuzzy itu bukan hanya teori, tetapi juga soal bagaimana merancang representasi yang sesuai terhadap pengetahuan manusia dan data lapangan. Yang ketujuh juga, dan seterusnya. Di sini ada 15 bab yang terakhir. Kemudian ada dosen kedua mengenai buku Introduction to Fuzzy Logic Using MATLAB. Nah, di mana buku ini itu menjelaskan bantuan MATLAB. Yang buku ini itu S. Sivanandam, S. Sumatis, dan Dipa. Nah, di sini juga menjelaskan
sama seperti resume yang pertama, itu mengenai sistem kontrol fusi, tetapi di buku ini juga menjelaskan sistem kontrol fusi mengenai menggunakan bantuan MATLAB. Dan juga ada aturan-aturannya seperti if dan then. Terus juga kita memakai Simulink, Net Toolbox, Control System Toolbox, dan Fuzzy Logic Toolbox-nya. Ada membership function-nya juga seperti tadi. Uh, di sini juga ada diffusion-nya, rule Fuzzy rule base-nya, rule set yang seperti tadi, sifat-sifatnya seperti apa. Juga ada Fuzzy decision making-nya, application-nya, dan juga ini Fuzzy dengan MATLAB, Fuzzy dalam MATLAB juga. Dan yang terakhir ada resume ketiga, aplikasi logika Fuzzy untuk mendukung keputusan edisi 2. Ini sama seperti yang tadi, cuman dia ini edisi kedua. Bukunya hampir sama semua mengenai Fuzzy. Ada interference system, Fuzzy clustering-nya, database-nya, quantification teorinya, ini juga association memory, Fuzzy linear programming. Nah, di sini juga ada kelebihan bukunya. Cakupan material lebih luas dan lebih fokus pada pendukung keputusan. Ini dari dasarnya juga mencakup inferensi, clustering, basis data, kuantifikasi, accessible memory, hingga optimasi. Ini juga ada buku yang digunakan sebagai referensi memahami bagaimana logika Fuzzy dipakai dalam mengambil keputusan, terutama ketika data tidak pasti dan kriteria keputusan tidak bersifat hitam putih. Kesimpulannya dari semua buku itu tampak layak digunakan sebagai bahan ajar maupun referensi praktis bagi pembacanya. Sekian dari saya, apabila salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.